Untuk ketiga kalinya, Komisi C DPRD Kota Gorontalo kembali menggelar rapat dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat Molosi Fatwe dan Tenilo terkait pembayaran ganti rugi bagi masyarakat kelurahan setempat yang terkena dampak normalisasi Sungai Bolango. Sajuri salah satu warga Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat yang hadir dalam pembahasan ganti rugi tanah mengatakan pembayaran ganti rugi tanah milik 4 orang warga tidak sesuai dengan pembicaraan sebelumnya hingga menuai keberatan dari beberapa pemilik tanah karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan bangunan tersebut. Sebelumnya pihak DPRD, masyarakat dan jajaran SKPD terkait sudah mendatangi pihak Kejaksaan Tinggi untuk melakukan konsultasi mengenai pembayaran ganti rugi bantaran Sungai Bolango. Dari hasil kesimpulan dalam pertemuan dengan pihak Kejaksaan Tinggi, pemerintah Kota Gorontalo diminta agar dapat memperhatikan permasalahan pembayaran ganti rugi yang tengah dihadapi oleh beberapa masyarakat di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Molosi Fatwe, Kelurahan Tenilo, Kelurahan Tenda, dan Biawao. Sampai dengan hari ini kami tidak pernah menerima lagi pemberitahuan dari bagian pembangunan bagaimana untuk bisa menghadirkan itu masyarakat. Karena yang melapor ke DPRD itu yang hanya 4 orang itu, yang tahu bahwa berapa orang dan bermasalah apa itu pembangunan. Berapa yang belum dibayarkan, berapa yang belum terbayarkan, berapa orang yang belum menerima pembayaran, berapa yang bermasalah, itu kan pembangunan yang tahu. Sehingga sepakat pada saat keluar dari Kejaksaan Tinggi, kami minta pembangunan yang menghadirkan DPRD ikut mendampingi, apalagi dari Pak Kepala Kejaksaan Tinggi yang memimpin itu masih lah. Kalau keluar di kota atau wakil di kota, apa? Sampai ini hadir, sampai hadir dari pembangunan wakil Kejaksaan. Yang hadir mana? Begitu kan? Begitu kan sampai ke Jati? Oh, sudah berapa bulan? Lebih lanjut, anggota Komisi C DPRD Kota Gorontalo Yolan Polontalo juga meminta kepada pihak Balai Sungai agar persoalan ganti rugi bantaran Sungai Bolango segera diselesaikan, mengingat masa jabatan anggota DPRD hanya tinggal beberapa bulan lagi. Jadi sebetulnya kalau ditanya kita juga sudah jenuh dengan persoalan ini. Jadi kami berharap karena ini juga sudah mau akhir masa jabatan kita, kami berharap diputuskan pada hari ini bisa dibayar atau tidak. Karena yang terjadi di lapangan itu ada 2 persoalan, yaitu karena harga yang tidak sesuai, kemudian masalah waris. Dan itu sudah jelas tentunya pihak Balai Wilayah Sungai yang punya kewenangan untuk membayar, kami sudah tahu. Jadi bukannya saya menyampaikan dari pihak pembangunan, karena itu sudah selesai tugas pembangunan. Kendalanya tinggal harga pembayaran, tentunya kewenangan penuh dari pihak Balai Wilayah Sungai. Jadi kami berharap posisi Bapak sekarang itu bisa mengambil keputusan ini bisa dibayar atau tidak. Karena selalu seringkali dalam penilaian itu tidak objektif, tidak melihat langsung yang terjadi di lapangan. Saya melihat itu kacamata saya. Kenapa? Karena masa ada rumah yang permanen, semi permanen biasa itu diriasa meratakan. Akhirnya dia meninggalkan bom waktu. Ketika dia pulang, kita di sini disakit kepala semua. Baik dari DPRD, dari Balai, dari pembangunan, semua kita diserang. Nah ini selalu menjadi pengalaman kita. Setiap kali ada perisal, coba tolong dibantu. Coba bagaimana caranya dari pihak Balai tingkat minta bantu. Ketika perisal datang, laporkan harga yang sudah real di lapangan dengan bagaimana dengan kondisi rumah yang ada ketika ada pemasaran lagi, sehingga tidak terjadi hal yang seperti ini. Ini memusingkan kita semua.
Rapat tersebut dibuka langsung Ketua Komisi C Hais Karelnusi dan dihadiri anggota Komisi C DPRD Kota Gorontalo Jemi Mamangkei, Haji Syamsuddin Umar SIP, Onis Jafar Akuko, Yolan Polontalo, Haji Ardandi Ali AMD, Muhammad Rifai Bukusu, PPK Sungai dan Pantai Rahman Haluti, serta OPD Pemerintah Kota Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.